warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala aidan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala aidan wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza damat ummati nudat min haibatul Islam wa idza tarakatil amru bil ma'ruf wan nahyani munkar hurimat barakatil wahyi wa idza tasabbat ummati saqatat min ainillah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Alhamdulillah, hadirin sidang jamaah maghrib yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang insyaallah sama-sama mencari dan mengharapkan ridhonya Allah. Puja, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah. Oleh karena memang tak ada kata yang pantas kita ucapkan ketika ini kecuali rasa syukur kita kepada Allah. Bahwa Allah masih sayang kepada kita, Bapak Ibu yang mulia. Sayangnya Allah kepada kita hingga masih diberinya kesempatan kepada kita untuk bisa menghirup udara segar yang tanpa bayar ini. Di mana kita pun tahu nyawa yang ada dalam diri kita ini sebatas hak guna pakai saja. Yang apabila yang punya Allah mau ambil, kita tak bisa bilang apa-apa. Dimajukan sedetik tak bisa, dimundurkan pun tak bisa, kita mesti serahkan. Lebih bersyukur kepada Allah, Bapak hadirin yang mulia, bahwa kita lahir di atas dunia ini ditakdirkan oleh Allah lahir dari rahim ibu kita yang Islam. Tak bisa dan tak dapatlah kita bayangkan, andai dahulu takdir kita ini Allah subhanahu wa ta'ala letakkan di rahimnya ibunya Fir'aun hingga menjadi Fir'aun, di rahimnya ibunya Abu Jahal, Abu Lahab, ataupun penentang-penentang agama lainnya. Sayang Allah kepada kita, ditakdirnya karenalah kita lahir dari rahim ibu kita yang Islam. Karenanya sudah sepantas dan seyogyanya lah kita memperbanyak syukur kepada Allah dengan senantiasa kita lisankan di bibir kita, alhamdulillahirabbil alamin ala nikmatil iman wal Islam. Segala puji bagi Allah atas nikmat iman dan Islam. Kemudian salawat beriring salam senantiasa pula kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan asbab pengorbanannya tetes darah, yang asbab pengorbanan tetes darah, tangis, fikir dan risaunya lah, hingga kita yang jauh dari kota Mekah sana, tepatnya di Jambi ini, bisa dan dapat amalkan agama indah seperti yang kita rasakan sekarang. Karenanya hadirin yang mulia, pantaslah kita memperbanyak syukur pula kepada baginda, minimalnya senantiasa kita lisankan di bibir kita, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dengan harapan kelak mendapat syafaatnya di yaumil mahsyar. Amin. Alhamdulillah hadirin yang mulia, sebulan lebih kurang yang lalu saya jumpa dengan bapak-bapak, anak-anak muda yang luar biasa ini. Alhamdulillah sore ini kembali Allah pertemukan dalam acara buka bersama oleh komunitas pejuang subuh Jambi. Anak-anak muda yang saya lihat pun di sebalik hijab ada ibu-ibu wanita juga. Yang bersyukurnya saya juga tadi ada sedikit kebingungan kalau boleh dikatakan demikian. Ketika saya dihubungi teman di masjid di sini, rupanya mereka sedang di jalan Allah, huruf fisabilillah. Ketepatan di tempat tinggal saya juga sedang ada teman yang sedang begini, 3 hari di jalan Allah, huruf fisabilillah juga.
ada rasa zalim, rasa bersalah ketika rasanya tadi ada keraguan, tetapi saya minta dimusyawarahkan dengan teman-teman yang kebetulan ada di tempat tinggal saya, di Masjid As-Siddiq. Diputuskan mereka, saya disuruh ke sini. Sebetulnya saya lebih kepada menyuruh teman saya yang boleh saya katakan senior yang lebih pantas. Beliau seorang sarjana SAG juga beliau itu, Ustadz Abdurrahman. Tetapi dia lebih menyuruh saya untuk datang mewakilinya ke sini. Atas dasar musyawarah, akhirnya saya datang ke sini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang mulia, ketika kita bicara masalah huruf fisabilillah, dalam artian yang saya katakan tadi, lebih kurang belasan tahun, bahkan tidak salah tembus 10, karena saya ikut dakwah ini alhamdulillah lebih kurang tahun 98 Bapak Ibu yang mulia. Tahun 1998 Januari awal, maka kalau dihitung-hitung hari ini menjadi lebih kurang 22 tahun, iya Pak ya. Dalam selang waktu itu saya pernah mendengar penyampaian dari saudara kita yang datang ke Jambi dari negara Arab, dari Arab Saudi, bahkan pernah jadi Madinah. Ya Pak ya, yang kebetulan Allah izinkan untuk urut ke negara kita Indonesia. Yang menjadi petikan saya ketika itu mereka sampaikan dalam penyampaian mereka, kalaulah kami inginkan pahala, untuk apa datang jauh-jauh ke Jambi ini, ke Indonesia ini? Cukup kami di negara kami sana. Yang kita juga sama pahami, Bapak Ibu yang mulia, bahwasanya kita sholat fardu di masjid ini nilainya berapa? 27 kali lipat, ya kan? 27 kali lipat. Kalau kami inginkan pahala, cukup kami di tempat tinggal kami di Arab sana, di Mekah. Berapa nilainya Pak? 100.000. Kalah jauh kita. Cukup kami di sana untuk apa? Jauh-jauh datang ke sini, 100.000 nilainya. Akan tetapi mereka katakan, hadirin yang mulia, di jalan Allah, ya, nilai di jalan Allah ini 700.000 kali lipat. Maka kami rela tinggalkan kampung halaman kami ketika kita ingin bicara masalah pahala, ya Pak ya. 700.000 hadirin yang mulia. Nilai-nilai pada diri sesiapapun manusia, hamba Allah yang hari ini mau perjuangkan agama. Kemudian hadirin mulia, baginda Rasul katakan, yang sering juga saya dengar ulama sampaikan, iktikaf di jalan Allah satu malam saja, ya. Iktikaf satu malam di jalan Allah ini nilainya dijauhkan oleh Allah dari neraka sejauh 3 parit. 1 parit jaraknya antara bumi dan langit. Kalau 3 hari berapa jadinya? 9 parit. Dijauhkan dari neraka sejauh 9 parit. Kalau 40 hari, kalau 4 bulan, wabil khusus para ulama ini 1 tahun. Begitu jauh diri mereka dari neraka, diri kita dari neraka, apabila kita buat yang seperti ini Bapak Ibu yang mulia. Maka kalau boleh saya katakan, kalau saya boleh beri judul mungkin kultum kita ini, mega proyek pengguguran dosa. Mega proyek pengguguran dosa. Ya. Maka tidak berlebihan, realita membuktikan di mana saja Bapak Ibu yang mulia, siapa manusianya apabila dia ambil kerja seperti ini, maukah latar belakangnya tadi preman, tukang rampok, penjina, pembunuh, ya kan? Mau TNI, Polri, PNS, tukang becak, petani, pedagang, siapa saja. Dari latar belakang apa saja, ketika dia mau ambil kerja ini, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah untuk bisa mentaati perintah-perintah Allah. Akan dengan sangat mudah ketika mendatangi panggilan Allah tatkala azan dikumandangkan.
Hadirin yang mulia, inilah yang menjadikan diri-diri kita mudah mentaati perintah Allah. Dalam diri kita ada 700.000 nilai 700.000. Hari-hari kita pulang dari rumah kita bolak-balik ke rumah ke masjid. Satu langkah Allah tinggikan derajat, langkah kemudian Allah gugurkan dosa. Ini ketika kita mencintai daripada masjid ini. Sehingga baginda pun katakan, masjid ini adalah taman-taman surga. Iya Pak ya? Taman-taman surga. Bersyukur kepada Allah hadirin di dunia sementara ini Allah tunjukkan bahwasanya taman-taman surga ini adalah seperti masjid ini. Kenapa enggak istana negara yang megah barangkali? Ya, mega-mega hotel-hotel dan sebagainya, pencakar langit, banyak gedung-gedung indah yang lainnya itu, ya kan? Kenapa masjid? Bersyukur kepada Allah lewat Rasulullah ya, bahwasanya masjid ini taman-taman surga. Sehingga baginda katakan, saksikan olehmu jika kau lihat seorang laki-laki kerjanya bolak-balik ke rumah ke masjid, saksikan bahwa dia benar-benar beriman. Benar-benar beriman. Maka saya kagum dengan anak-anak pejuang subuh yang senantiasa memperjuangkan daripada kemakmuran masjid ini. Semoga Allah istiqomahkan kita untuk selalu begini. Amin. Sehingga yang lalu pun saya sampaikan, cap setempel barometer iman seorang Islam ini hadirin, Allah cantumkan dalam Al-Quran surat At-Taubah 18. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa qama sholata wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'ata ulaika ayyakunu minal muhtadin. Hanyalah Allah katakan, sesungguhnya lah yang memakmurkan masjid-masjidnya Allah, itulah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan dia tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dia tidak takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Dan mereka lah diharapkan tergolong orang-orang yang mendapat petunjuk muhtadin, kata Allah tadi. Jelas Pak ya? Hanyalah. Cuma kata orang Jambi hanyalah tuh deh ya. Meng kalau kata orang Jawa tuh. Yang memakmurkan masjid-masjidnya Allah, itulah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jamak ya Pak ya. Masajidallah bukan satu masjid maknanya, bukan tunggal. Masajidallah, masjid-masjidnya Allah. Saya tahu, saya pahami, saya saksikan berapa hari, minggu, bulan ini anak pejuang subuh ini dari satu masjid ke masjid yang lain. Semoga tergolong yang demikian. Amin. Hadirin yang mulia pun demikian. Satu petikan daripada hadis baginda 7 golongan anak muda, 7 golongan manusia yang nanti mendapat naungan Allah di akhirat, di mahsyar ketika matahari cuma 1 jengkal. Allahu Akbar. 1 mil, keterangan lain mengatakan yang jelas dekat hadirin. Bayangkan, hari ini ahli dunia mengatakan jarak bumi antara langit dan bumi ini 150 juta kilometer ke matahari itu. Kita ngeluh Pak. Siang hari kalau terik matahari pakai payung, ya enggak? Kita buat rumah sedemikian rupa besar, kipas angin kurang pakai AC lagi. Berlindung dari rasa panas tadi ya Pak ya. Ini nanti cuma 1 jengkal. Allahu Akbar. Sehingga ketika itu kondisinya, sehingga seorang ibu rela injakkan bayinya sebagai tameng Pak. Bumi tembaga ketika itu. Sehingga kondisi manusia ketika itu, ada yang berkeringat sampai batas mata kakinya, dengkul lututnya, atas pusarnya, bahkan leher, bahkan berenang di atas keringatnya sendiri. Dalam kondisi yang demikian hadirin, satu di antaranya laki-laki yang hatinya senantiasa terpaut dengan masjid. Pemuda yang menghabiskan masa hidupnya mudanya untuk taat, untuk beragama, taat kepada Allah. Semoga ini tergolong 2 ini. Amin. Iya Pak ya, jangan rugi, jangan nyesal. Ya anak muda ya, yang muda-muda saya lihat banyak yang belia. Kemarin lebih banyak lagi saya yang muda lagi. Jangan nyesal, kita jangan rugi jadi orang yang taat, tidak ada ruginya. Iya Pak ya. Hadirin yang mulia, sering saya sampaikan ketika bicara sama anak muda, tidak ruginya kita mentaati perintah Allah, menjadi orang soleh, orang taat ketika di dunia ini. Ya.
hari-hari ke masjid, taat, memperjuangkan agama, sama orang tua santun bagus, sopan, sama guru yang masih sekolah, yang masih kuliah. Indah lah. Punya akhlak yang luar biasa cantiknya. Sehingga hadirin yang mulia, katakanlah dalam kita mentaati perintah Allah ini, itu neraka tidak ada, kubur tidak ada, siksa bohong tidak ada. Katakanlah demikian kalau kita tidak percaya. Ekstrimnya ya Pak ya. Tidak ada. Mati kita. Kita meninggal, tetangga kita sedih. Teman sedih. Orang tua sedih. Manusia yang mengenal kita, pernah kenal kita sedih. Begitu taatnya masih muda. Meninggal. Betul tidak Pak kira-kira? Sedih. Orang yang mengenal kita sedih. Harum nama kita. Katakanlah tidak ada siksa neraka. Namun nama kita tetap baik. Sebaliknya hadirin yang mulia, katakanlah ternyata kita di dunia sementara ini suka maksiat, mabuk, teler, berzina, ya tidak mentaati perintah Allah, ugal-ugalan, kebut-kebutan, rambutan orang hilang tetangga, ya kan? Mangga lagi sedang rame-rame hilang, ayam hilang, sehingga kesel warganya. Ketahuan dia juga. Ngebut-ngebut. Hiruk pikuk ribut. Satu ketika ngebut-ngebut dia mati. Apa kata tetangganya yang kenal? Alhamdulillah, syukurlah situ katanya. Kira-kira demikian enggak kira Pak? Lazimnya begitu. Ditangkap enggak dapat keluar lagi, itu lagi ngulang lagi, akhirnya mati. Seneng Pak. Mati, kubur ternyata ada siksa kubur. Mau ngomong apa coba? Bonyok hadirin. Ya kan? Di dunia kita orang sudah seneng syukur ya kan? Hilangnya kita. Masuk kubur ternyata siksa kubur ada. Allahu Akbar. Anda enggak kira-kira siksa kubur Pak? Ada. Allah isyaratkan dalam surat Sajadah 12. Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal solihan. Inna mukinun. Benar ya Allah. Kami telah lihat basar. Wasami'na, kami telah dengar. Begitu dahsyatnya siksa di kubur tadi. Ya kan? Menyesal hari ini saudara kita dikubur. Farji'na na'mal soleh. Kembalikan kami ke dunia ya Allah untuk beriman dan beramal soleh. Sekejapan sekalipun ya Allah. Bisa enggak kembali kira-kira hadirin? Menangis keluar nanah darah lah hadirin untuk kembali ke dunia. Tak akan bisa lagi kita ke dunia untuk menyempurnakan iman kita Pak. Tidak bisa lagi. Menyesal hadirin hari ini. Yakinnya Fir'aun hari ini akan Tuhannya Musa Allah itu. Yang dengannya minta dikembalikan ke dunia untuk beriman dan beramal soleh. Tak akan pernah bisa hadirin. Karena sekali lagi saya kagum salut dengan saudaraku yang ada di sini. Pertahankan perjuangan ini hingga akhir hayat kita. Insya Allah Pak ya. Lagi dan lagi sampai kita tiada lagi. Karena di dunia ini singkat sekali lagi hadirin yang mulia. Singkat masanya, singkat waktunya. Hanya 60-70 tahun saja baginda katakan usia umat akhir zaman ini lebih kurangnya sepertiku saja. Berapa usia Nabi hadirin? 63. 63 saja hadirin. Ini memberikan arti hadirin kalau hari ini kita sudah lebih. 70, 80 sudah bonus. Ya deh. Katakanlah bisa 90 tahun, 100 bahkan lebih. Tapi kita mesti mati hadirin. Mau tidak mau, ingin tak ingin. Siap tak siap, beriman tak beriman. Kita mesti tinggalkan ini dunia. Manakala kita tinggalkan dunia, banyak alam nanti yang akan kita jumpa. Kubur pertamanya. Masyar, sirat, mizar. Puncak finalnya 2 saja. Kalau surga pasti neraka. Tidak ada pilihan ketiga. Hadirin yang mulia, karenanya kita pandai-pandailah pergunakan kesempatan kita di dunia. Sekali lagi, di dunia ini tidak ada yang pasti ya. Besok kita banyak harta, tidak pasti. Banyak mobil, tidak pasti. Ya. Banyak sawah ladang, mobil, banyak istri, banyak, tidak pasti. Yang pasti hadirin, bahwa 100 tahun yang lalu, bapak-bapak, ibu di sebalik hijab itu belum ada, saya yakin. Ada yang 100 tahun umurnya sini? Ada Pak? Tidak ada.
Dan saya yakin, insya Allah kita sama yakini 100 tahun yang akan datang, Bapak Ibu depan saya ini tidak ada lagi. Benar tidak kira-kira Pak? 100 tahun yang akan datang ini tidak ada lagi nih. Kalaupun ada, na'udzubillah, tidak karu-karuan bentuknya Pak. Ya kan? Nyusai yang hidup ya paling. Makan situlah, buang air di situlah, ya kan? Nah, jadi kita memanfaatkan, gunakan saja sisa usia kita yang kita sama tidak tahu ini. Pastinya dikubur. Pastinya dikubur. Maka Bapak hadirin yang mulia, para camat, ya, camat semua nih. Apa camat? Calon mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan mengalami kematian. Tidak bisa kita lari dari yang namanya mati hadirin. Calon mati semua depan saya ini. Setuju? Setuju mati? Maka hadirin yang mulia, kalau kita sudah sama pahami bahwa kita ini adalah camat calon mati, maka berikutnya kita mesti menjadi bupati. Apa? Bupati. Apa bupati? Ya, ini hanya menyocokkan saja hadirin. Nanti dibilang pula nih bid'ah katanya. Belajar nyanten Bapak hadirin saudaraku sampai kiamat sampai mati tidak ketemu itu. Iya kan? Bupati buat persiapan untuk mati. Setuju? Nah, setuju tidak setuju itulah konsep saya kan. Setuju aja lah. Ya kan? Buat persiapan untuk mati. Alhamdulillah hadirin, ini saya dapat konsep ini setelah saya keikutan teman-teman jenggotan nih saya bilang tadi. Iya enggak? Dulu sebelum ikut seperti ini agak miring sedikit. Iya, bupati apa? Buka paha tinggi-tinggi. Yang benarnya buat persiapan untuk mati. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang beriman, hendaklah setiap diri memperhatikan apa-apa yang dia buat untuk hari esok akhirat. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan, apa-apa yang kamu lakukan. Takwa, Pak. Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang ia harus untuk lakukan hari esok. Hadirin yang mulia, maka baginda katakan, suara tetap ada. Mati lampu. Boleh dibantu cari suaranya? Ini tetap bisa bersuara nih. Hai orang-orang beriman, hendaklah setiap diri memperhatikan apa-apa yang dilakukan untuk hari esok akhirat. Ya Pak ya? Baginda katakan manusia yang pintar, ya, manusia yang jenius, orang yang hidup dia pikirkan kehidupannya yang akan datang. Dia ikut pikirkan kubur mahsyar sirotnya. Ini manusia yang pintar. Sebaliknya hadirin, manusia yang bengak, maaf, lolo, buyan kata orang Palembang tuh, ya kan? Dia hidup bagaimana hartanya banyak, dikumpulnya banyak-banyak hingga 7 keturunannya terpenuhi, hingga dia panjang amal, angan-angan, tulul amal, takut mati. Manusia bodoh ini baginda katakan. Hadirin yang mulia, manusia yang pintar sekali lagi baginda katakan yang hidup pikirkan kematiannya. Ini manusia yang cerdas, jenius hadirin. Kenapa rupanya Bapak hadirin yang mulia? Oleh karena masa depan kita ini bukan tahun 2030, 2050. Tidak hadirin. Masa depan kita ini kuburan hadirin. 2 kali 1 balik papan. Iya Pak ya? Masa depan kita ini apa? Kuburan. Masa depan orang beriman ini dikubur Pak Ari. Dikubur ini Pak, kita mati hanya dibungkus dengan kain kafan warnanya putih. Di tempat tinggal saya sih begitu Pak. Orang meninggal dibungkus dengan kain kafan putih. Di tempat kelahiran saya sana juga begitu. Di Mekah pun katanya begitu juga. Ya, lazimnya umat Islam mati hanya dibungkus dengan kain kafan warnanya putih. Dan di kafan tidak ada saku Pak.
kantong isarat duit, ngantongi duit enggak ada lagi, Pak. Iya enggak? Kubur pun gelap. Listrik enggak ada. Penerangan enggak ada. Harta yang kita tumpuk banyak ini enggak guna sama sekali. Iman dan amal yang hari ini senantiasa kita kerjakan ini saja yang nanti akan menolong kita di kubur, di mahsyar, di sirat, di surga atau di neraka, hadirin. Itu pun kalau ada hari ini kita kerjakan. Kalau tidak, naudzubillah, summa naudzubillah, penyesalan demi penyesalan yang akan kita jelang di sana. Karena itu hadirin, mumpung kita masih hidup, manfaatkan, gunakan waktu kita untuk beriman dan beramal soleh. Ya, perbuat kebaikan sebanyak-banyaknya. Sudah belum? Terus. Saudara menghina saya, emangnya tukang parkir terus. Kata saudaraku almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ, Pak. Saya lebih kadang banyak diinspirasi dapat dari beliau juga lah kan. Sehingga teman-teman katakan Zainuddin, wah jauh lah. Ya. Yang saya juga senang dari pembicaraan beliau ini, ahli surga, Pak. Ya. Ahli surga ini ciri-cirinya, maksud saya di surga itu sifat-sifat ahli surga itu tidak ada iri dengki, tidak ada. Ini yang di sini masih ada sifat iri dengki tidak kira-kira? Banyak. Segera tinggalkan. Iri, dengki, sombong, ujub, riak, takabur, ya apa? Berbangga diri dan sebagainya. Ini tidak ada. Ahli surga ini pengasih, penyayang, penyabar, jumpa satu sama lain, saling tebarkan salam. Dengan salam akan timbul kasih sayang, kata baginda. Salam ya, kita tebarkan salam di mana saja kita jumpa surga, kita tebarkan salam. Dengan salam akan timbul kasih sayang. Ciri ahli surga demikian. Tidak ada iri dengki. Jadi jangan kita tinggalkan dunia ini sekali lagi masih ada iri dengki, jangan. Cari ilmu yang menjadikan kita hilang sifat-sifat hati ini, penyakit hati ini. Maka hadirin yang mulia, ahli neraka itu sifatnya yaitu tadi. Almarhum katakan, Kiai Haji Zainuddin MZ, ketika tetangganya beli kulkas, meriang dia katanya. Ya. Tetangganya beli motor, sekarat. Nah. Tetangganya beli Innova, meninggal. Ya Pak ya. Jangan biarkan hati-hati seperti ini ada dalam hati kita ya. Buang ini. Kita yang tahu. Tetangga beli itu, kita sakitnya tuh di sini. Ada. Siap-siap lah neraka tuh. Ya. Jadi kita sempurnakan hati kita. Bersihkan hati kita. Inilah gunanya kami berjual di jalan Allah ini hadirin. Untuk jumpa saudara muslim kita saling mengingatkan, saling mengajak karena ini perintah Allah ini dalam upaya untuk menghilangkan penyakit hati inilah. Nah. Kenapa? Dalam prakteknya kadang kita diusir, dicaci, diejek, ya kan? Masih mending Rasulullah diludahi, dilempari, berdarah tubuh Rasulullah. Tidak suka waktu agama ini diperjuangkan seperti ini. Kita hari ini hanya meniru, Pak. 3 hari, 40 hari, 4 bulan, dikit. Katakan barang siapa meniru satu kaum, satu golongan, dia akan digolongkan bersama kaum yang ditirunya tadi. Nah kita ini niru-niru, Pak. Yang namanya niru ini tidak persis betul nyerempet-nyerempet sedikit jadilah, ya kan? Nah, namanya niru. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa adlahum jannatin tajri tahtal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Dan orang terdahulu lagi-lagi pertama masuk Islam di kalangan muhajir dan ansor. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Radhiyallahu anhum wa radun, Allah ridho kepada mereka, mereka meridho kepada Allah, dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim. Itulah kemenangan yang besar, kata Allah hadirin. Ya, kita niru-niru. Berkorban atas harta diri dan waktu tadi. Maka hadirin yang mulia, baginda pun katakan, "Iza azomat ummati dunia nuzya minha haibatul Islam." Apabila umatku Iza azomat. Apabila umatku mengagung-agungkan dunia, maka hilanglah kehebatan Islam dalam dirinya.
Tidak bangga kita jadi orang Islam, Pak. Malu bahkan bisa jadi. Ya. Minder gimana? Buktinya apa? Ketika kita pakai songkok, kadang kita peci, kita nih tali lipat masuk kantong. Masuk waktu sholat barulah cari. Masuk kantong lagi. Boro-boro nama pakai jenggot. Iya Pak ya. Peci malu, apalagi nama pakai jubah, pakai sorban. Menampilkan penampilan keislaman kita, kadang kita malu Pak. Ya. Apabila dunia sudah masuk dalam hati kita, kebesaran dunia, hilanglah kehebatan Islam tadi. Malu berpenampilan seperti Islam. Cobalah kalau kita penampilan seperti ini, dia jumpa satu sama lain bisa saling tebar salam. Assalamualaikum, jelas saudaranya. Tapi kalau pakai lepis segala macam tidak jelas. Jangan dia bukan Islam kan begitu. Wa iza tarakatil amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar hurimat barakatil wahyi. Dan apabila umatku meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka diharamkan dari keberkahan saya. Dari keberkahan wahyu. Maaf Pak, kebetulan nama saya Wahyu. Diharamkan Pak, hurimat, diharamkan dari keberkahan, dari petunjuk. Tidak ngerti sepertinya Islam dia belajar, ya, tapi tidak paham. Allahu Akbar, nyung stiduk masih ngorok. Ilmu dia tahu, ya kan, paham dia. Tapi diharamkan oleh Allah dari keberkahannya, daripada mengerti, daripada kepahaman apa yang dimaksud daripada agama itu. Ya. Maka kita agar Allah beri kepahaman agama ini, kita mesti perjuangkan agama. Ya. Jangan tinggalkan amar ma'ruf nahi mungkar ini. Ya. Maka kalau ada hari ini sebagian manusia tidak meredupkan, menghilangkan amar ma'ruf nahi mungkar, naudzubillah, akan seperti apa nanti negara kita, dunia ini. Wa iza tasabbat ummati saqatat min ainillah. Dan apabila umatku saling caci mencaci, hina menghina satu sama lain, maka jatuhlah mereka dari pandangan Allah. Lantak konolah, dibiarkan Allah Pak. Mati-matilah situ kata orang Jambi. Ya, kenapa hari ini caci mencaci, hina menghina ini seperti sudah mendarah daging di hati umat Pak. Seperti kegemaran saja saling mencaci, saling menghina. Padahal Islam sama Islam. Allah tak pandang, maka tidak berlebihan kalau hari ini banyak bencana terjadi di mana-mana. Belum selesai di sana, meledak di sana. Tenggelam di sana lagi. Allah sudah tak dengarkan kita lagi Pak. Lantaklah situ kira-kira begitu. Maka dalam kondisi ini kita kembali Pak. Tampilkan ini. Sudah janji Allah benar, Islam itu awalnya jaya, di akhir zaman akan kembali jaya. Arah indikasi sekarang ini sepertinya nyata kelihatan di depan mata ini. Bergerak manusia Pak, teman saudara kita, di seluruh dunia untuk memakmurkan masjid-masjidnya Allah dengan berbagai masa. Ada yang 4 bulan, 40 hari, ya kan? Ada yang 1 tahun, ulama tadi. Ini nyata akhir daripada zaman itu kelihatan Pak. Janji Allah dan Rasulnya pasti benar. Islam awalnya jaya, di akhir zaman akan kembali jaya. Nah, ditambah lagi pejuang-pejuang subuh yang senantiasa untuk memakmurkan masjid Allah di waktu subuh dan 5 waktu ini. Amin. Ya, Pak, pastikan 5 waktu masjid ya Pak ya. Saya yakin pejuang subuh ini tidak hanya subuhnya di masjid, tapi 5 waktu di masjid yang lalu saya sampaikan waktu di salat begitu. Ya. Hadirin yang mulia, maka Rasulullah ini hadirin, ya, dia tak pernah berikan contoh untuk sholat di masjid di rumah seumur hidupnya. Kalau ada nanti tunjukkan ke saya hadisnya ini. Ada ternyata gitu kan. Kalau saya keliru, ya kan? Mumpung masih di dunia Pak. Jangankan kita yang sehat matanya kelihatan begini, sehat tegap ini. Sahabat yang buta Abdullah bin Umi Maktum ya. Ketika dia buta, dia tanya Rasulullah, bolehkah saya tinggalkan itu tidak mendatangi masjid? Rasulnya tidak bisa jawab juga kan. Tetapi ketika berbalik, dia diilhamkan oleh Allah, apa kau dengar azan dikumandangkan? Dengar ya, wajib kau datangi. Ukurannya kedengaran Pak. Dengar. Maka apa yang Umi Maktum buat, Abdullah buat, dia buat tali antara rumahnya penghubung dengan masjid Pak, dengan tali. Nah. Bahkan dalam riwayat yang lain pun ketika sahabat 3 hari tidak ke masjid, Rasul risau. Apa masalahnya? Dia datangi di rumahnya.
ternyata istrinya melahirkan. Baginda katakan kalau tidak memikir ini bayi merah, ada wanita, saya mau bakar ini rumah. Tapi Rasul tidak bakar aja. Tetapi sahabat tahu begitu marah tingkat kemarahan Rasulullah ketika melihat sahabatnya tidak ke masjid. Adalah sahabat hadirin, sahabat ini manusia yang paling paham, paling mencintai Rasulullah. Yang Rasul senang mereka kerjakan, yang Rasulullah benci mereka tinggalkan. Maka tahu ternyata di rumah tidak boleh, seumur hidup sahabat ke masjid tidak pernah di rumah. Kalau kita sekarang Allah tayun tayda, kan begitu? Kau kemarin kau mabuk teler preman, ya. Ini yang nyampaikan Rasul, Pak. Sekarang saya mungkin bapak ustadz yang lain yang ngomong tayun tayda katanya. Demikian hadirin yang mulia masjid ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fenomena yang terjadi hari ini pun demikian. Azan. Kita akhiri dulu ya, Pak ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, barangkali diakhiri dengan datangnya waktu Isya, dikumandangkan azan di berbagai masjid yang lain, alhamdulillah. Maka hadirin yang mulia, pesan saya, pastikan sebelum kita tinggalkan dunia, hilangkan sifat-sifat penyakit hati, sifat-sifat ahli-ahli neraka, kita hadirkan sifat-sifat ahli surga. Insya Allah, amin. Semoga yang ada di dalam masjid semua ahli surga, amin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, benar semata-mata datang dari Allah saja. Salah hilap, kelemahan, kedaifan saya, kepada Allah senantiasa saya mohon ampun. Kepada Bapak hadirin, Bapak Ibu yang mulia semua, saya mohon maaf, mohon dikelaskan dan dilerakan. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Tidaklah sama penduduk surga dengan penduduk neraka. Penduduk surga itulah orang-orang yang mendapat keberuntungan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.